Anda sedang terlilit dan tidak bisa lepas dan hanya berputar-putar dari hutang satu ke hutang berikutnya. Kita semua tahu bahwa pola pikir memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Dan setiap keputusan itu pada akhirnya akan diwujudkan dalam sebuah tindakan. Hal ini berlaku hampir semua aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal finansial. Salah satu keputusan finansial yang mungkin akan diambil karena pola pikir yang salah adalah keputusan untuk berhutang. Tanpa sadar, ada 3 pola pikir yang jika kita tidak mengubahnya, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa lepas dari hutang. Kita hanya akan berpindah dari satu hutang ke hutang berikutnya. Pertanyaannya, pola pikir seperti apa yang membuat kita akan selalu terjerat dalam hutang? Simak video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Pola pikir pertama yang membuat banyak orang tidak bisa lepas dari hutang adalah mereka menganggap jika tidak dengan berhutang, maka tidak akan bisa punya apa-apa. Kalau tidak hutang, tidak bisa beli, pengen beli motor misalnya, maka mereka milih hutang. Karena apa? Mereka percaya kalau saya tidak hutang, saya tidak akan bakalan pernah bisa beli motor. Pengen punya rumah, begitu juga. Seperti itu mereka percaya kalau mereka tidak hutang, tidak ambil KPR, tidak pernah bisa punya rumah. Pengen beli mobil, sama juga pikirannya. Kalau tidak hutang, tidak bakalan pernah punya mobil. Pertanyaannya, adakah di antara Anda yang mengambil hutang karena pola pikir yang demikian ini? Anda semua percaya bahwa kalau tidak hutang, Anda tidak bakalan pernah punya. Selama pola pikir ini ada dalam pikiran Anda, selama pola pikir ini masih terus Anda jaga, masih Anda yakini, masih Anda percaya, selama itu Anda tidak akan pernah bisa lepas dari hutang. Satu keyakinan yang tertanam kuat dalam diri bahwa kalau tidak hutang Anda tidak mampu membeli ini itu, membuat Anda selalu seperti itu. Membuat Anda tidak berdaya, membuat Anda tidak pede untuk nabung, membuat Anda tidak yakin bahwa Anda sebenarnya bisa membeli secara tunai. Maka jika ini menjadi sumber masalahnya, jika ini menjadi keyakinan sebagian dari Anda, segera rubah itu semua. Jika tidak, maka Anda tidak pernah bisa lepas dari hidup yang berpindah dari satu hutang ke hutang berikutnya. Karena memang pola pikirnya seperti itu. Bukankah kita semua tahu bahwa setiap tindakan selalu didahului pola pikir? Sebuah pola pikir menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan kemudian dieksekusi dengan tindakan. Selama pola pikir masih yakin bahwa menganggap hutang adalah pilihan terbaik karena tidak pernah mampu membelinya kalau tidak berhutang. Pola pikir kedua, sebagian orang menganggap bahwa hutang adalah solusi. Mereka menganggap ketika Anda punya problem, ketika Anda punya masalah, terutama masalah keuangan, maka hutang adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Untuk memenuhi keinginan, Anda pengen punya rumah tapi bingung, tidak punya tabungan, tidak punya uang yang cukup, tapi merasa mampu untuk membayarnya. Kemudian Anda melihat ada solusi, yakni ambil KPR. Anda pengen punya mobil, kondisinya juga sama, menganggap cicilan membeli secara kredit itu sebuah solusi agar Anda mampu membeli, mampu memiliki apa yang ingin Anda miliki, apa yang ingin Anda beli. Banyak orang menganggap hutang sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah keuangan mereka, untuk mewujudkan mimpi mereka, untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, atau mungkin untuk hal lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Setiap mereka punya keinginan, udah hutang aja toh, saya masih punya kemampuan untuk membayarnya. Setiap kali mereka pengen belanja tapi uang habis, ya sudah, ambil pay later saja, saya masih bisa membayarnya bulan depan.
Mereka menganggap semua fasilitas itu sebagai solusi terbaik untuk hidupnya, mempermudah mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika kita mencermati iklan tentang pinjaman online atau iklan tentang kredit mobil, kredit rumah, atau apapun bentuknya, mereka mengedepankan hutang sebagai solusi. Ketika kamu butuh uang mendesak, maka pinjol solusinya. Ketika kamu pengen punya mobil tapi uangmu tidak cukup, maka kredit solusinya. Ketika kamu pengen punya rumah, maka KPR solusinya. Tanpa sadar kita dicuci otak, kita di brainwash bahwa hutang itu solusi. Hutang adalah alternatif terbaik untuk penyelesaian masalah kita. Selama Anda yakin bahwa hutang itu solusi, selama itu pula Anda akan sulit lepas dari hutang. Pola pikir ketiga yang membuat banyak orang tidak ragu untuk mengambil hutang adalah mereka merasa mampu untuk membayar hutang. Apakah membayar pokoknya atau cicilannya? Pernah tidak Anda membeli sesuatu secara kredit atau sengaja membelinya secara hutang karena yakin bahwa mungkin 3 bulan lagi akan dapat uang, 2 bulan lagi akan dapat uang? Ketika Anda berpikir seperti itu dan kemudian dengan yakin Anda punya uang yang cukup, ada jaminan untuk membayarnya, maka banyak orang tidak ragu untuk mengambil hutang. Contohnya ada uang THR. Anda tahu menjelang hari raya sebagian orang yang bekerja akan dapat THR. Karena mereka yakin bahwa THR akan cair sebelum hari raya, kadang mereka belanja 2 atau 3 bulan sebelum THR cair. Mereka memilih hutang sebagai solusinya karena mereka yakin ada uang THR yang dapat dipakai untuk membayarnya. Sehingga ketika uang THR cair, maka uang itu otomatis langsung dipakai untuk membayar hutang. Uang THR akhirnya hanya numpang lewat. Pertanyaannya, adakah dari Anda yang pernah melakukan itu? Dapat uangnya 2 bulan lagi, tapi sudah dihabiskan hari ini dengan mekanisme hutang. Entah itu pay later yang dipilih atau hutang pada teman atau mungkin gunakan kartu kredit. Keyakinan bahwa Anda akan dapat uang besok dan uang itu akan dipakai untuk membayar hutang itu adalah keyakinan yang membuat Anda tidak ragu ketika berhutang atau ketika Anda memilih mengambil cicilan jangka panjang. Misalkan mengambil kredit mobil atau KPR. Maka Anda akan berhitung berapa ya gaji yang didapat. Oke, misal gaji 10 juta rupiah. Pakai untuk bayar KPR 3 juta rupiah. Kayaknya cukup deh, masih ada 7 juta. Kemudian untuk mengambil kredit motor 2 juta. Oke, masih ada 5 juta. Karena Anda yakin bahwa Anda punya pekerjaan, Anda punya penghasilan, dan penghasilan itu cukup untuk hutang, maka Anda pun akan mengambil hutang sebagai pilihan yang dieksekusi atas dasar keyakinan ini. Namun masalah akan muncul ketika secara finansial Anda mulai terganggu. Pekerjaan sudah tidak seperti kemarin. Misal, kemarin kita dapat gaji 10 juta. Entah karena satu kondisi akhirnya turun jadi 7 juta. Padahal Anda sudah terlanjur punya cicilan 5 juta. Pertanyaannya, akan seperti apa hidup Anda? Maka masalah akan muncul dalam situasi ini. Satu hal yang harus Anda pahami bahwa membayar cicilan hutang itu adalah suatu kepastian. Sementara pemasukan Anda adalah ketidakpastian. Ketika Anda memilih untuk mengambil hutang sebagai solusi, sebagai pilihan, atau sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, maka pastikan jangan lebih dari 20% dari total pemasukan. Memang benar ada teori yang mengajarkan 30% itu masih aman atau 20% masih aman. Tapi silakan pikir ulang. Misal Anda menggunakan batas 30% atau 35% dari total income,
Katakanlah income Anda 10 juta. Kalau Anda asumsikan 35% cicilannya, berarti 3,5 juta dipakai untuk bayar hutang. Bagaimana jika income turun jadi 5 juta? Maka 3,5 juta dipakai untuk bayar cicilan. Sisanya hanya 1,5 juta. Apakah cukup untuk hidup? Maka hati-hati, jangan sembarangan mengambil keputusan yang pada akhirnya akan lebih baik jika hidup tanpa hutang. Anda akan merasa nyaman, Anda akan benar-benar bisa menikmati hidup dengan jauh lebih baik. Buat Anda yang hari ini sedang berjuang untuk melunasi hutang-hutangnya, untuk bisa lepas dari jeratan hutang, saya doakan senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan hutangnya.